Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Statistika, Magister Ilmu Keolahragaan Universitas 11 Maret. Dengan dosen pengampu Dr. Pomoware Adi, SPD MUN. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan terkait materi dasar dari statistika. Bagaimana data dikumpulkan, diolah, hingga ditafsirkan untuk menjawab rumusan masalah dari peneliti. Belajar statistika itu ibarat membawa kompas saat berjalan di tengah hutan rimba. Tanpa kompas, kita bisa tersesat dan hanya menebak-nebak mana arah yang benar. Tetapi dengan adanya kompas, kita tahu betul setiap langkah menjadi lebih pasti. Begitu pula dengan statistika. Tanpa statistika, kita hanya dapat menebak-nebak kesimpulan. Tetapi dengan statistika, kita bisa membaca data, menemukan data, dan pada akhirnya membuat kesimpulan dan keputusan yang tepat. Mari kita ke poin belajar yang pertama, yaitu pengertian statistik dan statistika. Statistik dalam arti sempit merupakan arti dari data. Dalam arti luas, statistik diartikan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Kumpulan data ini harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang memuat informasi. Nah, proses ini yang disebut dengan statistika. Secara konseptual, statistika dapat diartikan sebuah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran atau interpretasi, analisis data, dan pada akhirnya dapat menarik kesimpulan yang dapat memberikan informasi kepada pembacanya atau seorang peneliti. Yang selanjutnya adalah peran dari statistika. Statistika dapat digunakan untuk menentukan langkah terbaik dalam pengambilan keputusan. Statistika dapat mempermudah kita untuk mengolah sebuah data penelitian. Dan statistika juga dapat digunakan sebagai evaluasi dari hasil atau hipotesis penyajian suatu data. Untuk lebih konkretnya, statistika memiliki peran penting dalam hampir semua bidang kehidupan. Contohnya, dalam dunia pendidikan, statistika dapat membantu guru untuk menilai hasil belajar siswa. Dalam dunia kesehatan, statistika digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengobatan. Dan dalam dunia ekonomi, statistika membantu memprediksi pertumbuhan dan tren pasar terkini. Secara detail, statistika memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, di mana statistika dapat menerjemahkan data yang rumit menjadi yang lebih mudah untuk dipahami. Kemudian mendeskripsikan atau mengilustrasikan data. Fungsi yang selanjutnya adalah korelasi, mencari pengaruh kuatnya data dalam sebuah penelitian. Yang keempat adalah komparasi, membandingkan data yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah dapat sebagai alat evaluasi. Prinsip kerja dari statistika dimulai dari data. Yang pertama adalah mengumpulkan data, kemudian mengolah data dan disajikan. Langkah berikutnya adalah menganalisis data, mencari pola, hubungan atau perbedaan yang ada. Dari hasil analisis tersebut bisa menarik kesimpulan yang objektif, lalu menggunakannya untuk membuat sebuah keputusan. Klasifikasi statistika berdasarkan cara pengolahannya, yaitu terdiri atas statistika deskriptif atau deduktif. Statistika deskriptif yaitu statistika yang digunakan untuk mengolah
atau menggambarkan, mendeskripsikan data. Misalnya menghitung rata-rata nilai siswa, membuat tabel frekuensi, atau menampilkan data dalam bentuk grafik. Statistika deskriptif hanya menceritakan data tanpa melakukan generasi data. Yang kedua adalah statistika inferensial atau induktif, yaitu statistika yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau membuat generalisasi dari sampel ke populasi. Misalnya, menguji UGT, ANOVA, atau regresi untuk mengetahui pengaruh suatu variabel tertentu. Secara sederhana, klasifikasi statistika dapat kita amati dalam alur sederhana yang sudah saya buat. Klasifikasi statistika berdasarkan bentuk parameter dibagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik digunakan jika data yang dianalisis memenuhi syarat tertentu, misalnya data terdistribusi normal, berskala interval atau rasio, serta varian antar kelompok homogen. Contoh uji parametrik yang dapat digunakan antara lain uji T, ANOVA, dan regresi linear. Lalu, pada statistika non-parametrik digunakan ketika data tidak memenuhi syarat tersebut. Data bisa berupa skala nominal atau ordinal, distribusi tidak normal, atau varian yang tidak homogen. Contoh uji dari statistika non-parametrik adalah chi-square, Mann-Whitney, dan Kruskal-Wallis. Berikut klasifikasi statistika berdasarkan skala pengukuran, yaitu skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Dan yang terakhir adalah skala rasio. Berbicara tentang statistika tidak terlepas dari sebuah data, yaitu sekumpulan informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data adalah hal yang paling mendasar. Semakin tepat kita mengenali jenis data, semakin mudah kita memilih alat analisis statistik yang lebih tepat. Yang berikutnya adalah jenis data berdasarkan tipe penelitian, yaitu data kualitatif, yaitu data yang berupa klasifikasi atau kategori. Kemudian, data kuantitatif, yaitu data yang berwujudkan angka-angka atau bilangan, contohnya kumpulan nilai ujian. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau cacah dan data kontinu atau data ukuran. Jenis data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini biasanya dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek penelitian atau responden. Alat yang dapat digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan percobaan, wawancara, atau kuesioner. Yang selanjutnya adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang menjadi data pelengkap. Artinya, data tersebut diperoleh tidak melalui tangan pertama responden atau narasumber. Alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan data tersebut adalah studi pustaka melalui media massa dan berbagai lembaga pemerintahan atau swasta. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi sensus dan sampling. Dalam teknik pengumpulan data, kita harus mengenal tentang populasi, sampel, dan sampling. Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Kemudian, sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih untuk diteliti. Sedangkan sampling merupakan proses pemilihan sampel dari populasi. Yang berikutnya adalah alat pengumpulan data dapat berupa observasi atau pengamatan, kemudian interview atau wawancara, kuesioner atau angket, tes,
Dan yang terakhir adalah alat pengumpulan data dengan dokumen. Peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen. Setelah mengumpulkan dan tahap analisis data, tahap akhir adalah penyajian data. Berikut ragam penyajian data berdasarkan jenis data. Yang pertama ada data nominal atau ordinal dapat ditampilkan dalam tabel frekuensi, diagram batang atau diagram lingkaran. Data numerik interval atau rasio dapat ditampilkan dengan histogram, diagram garis atau scatter plot. Data perbandingan antar kelompok dapat ditampilkan dengan diagram batang dan tabel. Data proporsi atau persentase dapat ditampilkan dalam diagram lingkar. Yang berikutnya kita ke tahap pembelajaran, ukuran pemusatan data. Pemusatan data atau tendensi sentral digunakan dalam statistik untuk menggambarkan ukuran statistik yang mewakili nilai tunggal dari distribusi atau kumpulan data. Menurut ahli Budiono dan Koster, ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili semua data dan menampilkan pusat data yang dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu mean atau rata-rata terhitung, median, nilai tengah, dan modus, nilai yang sering muncul. Baiklah, saya akan mempraktikkan bagaimana cara mencari mean, median, dan modus dengan aplikasi SPSS yang saya miliki. Tentunya kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data atau daftar nilai penilaian sumatif mata pelajaran olahraga. Kemudian kita buka aplikasi SPSS yang kita miliki, tampilannya seperti tersebut. Kita klik variabel view, kita tuliskan nilai pada kolom pertama, kemudian kita ubah desimalnya menjadi 0, kemudian pada measure kita ganti dengan scale. Lalu kita ke data, kita inputkan nilai di kolom nilai. Kita copy dari file Excel yang sudah saya siapkan. Jangan sampai ada data yang terlewat. Setelah data berhasil di-copy, kita klik Analyze, kemudian deskripsi statis, kita pilih frekuensi. Kita klik nilai dan kita masukkan ke dalam variabel. Pada menu statistik, kita klik mean, median, dan modus. Kemudian pada akhirnya kita klik continue dan OK. Nah, dengan begitu nilai mean, median, modus akan muncul. Tahap akhir pengujian data dengan SPSS adalah interpretasi hasil pengujian data. Keterangan yang saya peroleh dari analisis data dengan SPSS adalah dapat ditarik kesimpulan bahwa mean atau rata-rata nilai adalah 92,42. Untuk median atau nilai tengah adalah 92,00. Dan yang terakhir adalah median atau nilai yang sering muncul adalah nilai 92. Berikut materi statistika dasar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.